Halo, salam sehat untuk kita semuanya. Oke, di video kali ini saya akan membagikan bagaimana langkah-langkah dalam mengikuti pelajaran di kelas agar kamu dapat bersemangat belajarnya dengan baik. Nah, tonton terus video ini sampai habis agar kamu dapat memahami maksud dari video ini dan bisa kamu aplikasikan di kehidupan kamu di kelas. Oke, di video sebelumnya sudah saya berikan beberapa poin penting agar kamu semakin semangat dalam mengikuti pelajaran. Nah, di sini video sekarang ini akan saya bagikan bagaimana langkah-langkah dalam mengikuti pelajaran di kelas. Oke, agar bisa mengikuti pelajaran dengan baik, kamu harus tahu dulu apa saja yang harus kamu persiapkan sebelum masuk kelas. Langkah-langkah dan tindakan-tindakan apa saja yang harus kamu lakukan selama pelajaran berlangsung dan setelah pelajaran selesai. Langkah-langkah yang dapat kamu lakukan dalam mengikuti pelajaran di kelas agar kamu semakin semangat mengikuti pelajaran, yaitu pertama, niat. Semenjak melangkahkan kaki meninggalkan rumah menuju ke sekolah, sebaiknya berniat dulu dan membulatkan tekad untuk mencari ilmu. Ucapkan dalam hati kamu, saya harus paham uraian dan keterangan-keterangan yang diberikan guru. Saya akan mencamkan benar-benar sehingga apa yang disampaikan oleh guru nanti menjadi milikku dan melekat dalam otakku. Niat ini harus kamu pelihara terus minimal sampai pelajaran selesai, karena niat adalah fondasi untuk langkah-langkah kamu berikutnya. Langkah kedua, kemauan yang kuat. Kemauan adalah modal yang sangat penting dalam pelajaran. Hal ini harus diiringi dengan usaha yang keras, perjuangan yang gigih, dan semangat yang berkobar-kobar. Kemauan tanpa usaha berarti sebagian kegagalan. Apa gunanya bila kita memiliki kemauan yang besar tapi tidak mau menggerakkan kaki, tangan, pikiran, dan lain-lain? Tidak ada kenikmatan hidup kecuali setelah bersusah payah, dan sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kita tidak boleh takut menghadapi kesulitan karena akan tenggelam dalam kebodohan. Langkah ketiga, perhatian. Sebagai seorang pelajar, kamu harus memfungsikan alat pendengaran dengan sebaik mungkin. Untuk mendengar keterangan atau penjelasan dari guru yang sedang mengajar, harus memerlukan pendengaran yang baik dan harus pandai-pandai menyeleksi keterangan, mana yang dianggap penting dan banyak diulang atau yang paling ditekankan oleh guru kamu. Selain itu, harus memperhatikan alat penglihatan juga. Perhatikan mimik, gerak-gerik, dan gaya mengajar guru sehingga menambah pengertian dan pemahaman terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru kamu. Langkah keempat, konsentrasi. Konsentrasi berarti pemusatan pikiran kepada suatu masalah saja, lainnya tidak. Maksudnya, hal yang dipikirkan hanyalah pelajaran yang sedang kamu hadapi, atau dengan kata lain, yang sedang ada di hadapan kamu. Jangan sekali-sekali memberikan kesempatan kepada hal-hal atau masalah-masalah lain di luar pelajaran yang bermunculan di dalam otak kamu, yang mampu menggantikan kedudukan satu-satunya masalah yang sedang kamu hadapi, yaitu pelajaran. Nah, jadi di sini kamu perlu fokus terhadap apa yang diberikan oleh guru kamu atau apa yang sudah diterangkan oleh guru kamu. Langkah kelima, apersepsi. Apersepsi yaitu pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada dipersiapkan untuk menerima hal-hal dan pengetahuan-pengetahuan baru. Karena mengikuti pelajaran di kelas harus dilakukan secara aktif dan kreatif, maka sebagai seorang pelajar, kamu harus pandai-pandai mendengarkan uraian, memasukkan dan mengolahnya dalam otak kamu. Apersepsi dapat dilakukan dengan cara berikut.
Yang pertama, dengan membaca atau mengulangi pelajaran yang telah diberikan guru. Yang kedua, membaca materi berikutnya agar sewaktu guru menerangkan materi tersebut akan mudah menangkapnya. Yang ketiga, membaca buku-buku lain yang berhubungan dengan materi yang sudah kamu pelajari. Langkah keenam, catatan. Misalnya kita sedang mendapatkan seekor burung dari hasil buruan. Kemudian kita tidak mengikatnya dengan erat-erat. Pasti hasil buruan tadi akan lepas kembali. Sama halnya dengan berburu ilmu. Setelah mendapatkannya harus diikat erat-erat. Tali pengikatnya adalah catatan yang lengkap, bersih, rapi, teratur, jelas, dan mudah dibaca. Nah, gunanya catatan itu setelah kamu kembali lagi ke rumah, kamu bisa dapat mengulang kembali materi-materi dan ajaran-ajaran yang sudah diberikan guru kamu tadi di sekolah dan bisa kamu pahami kembali di rumah. Nah, perlulah untuk menyusun catatan ketika mengikuti pelajaran. Langkah-langkah yang bisa dilakukan siswa ketika menyusun catatan yaitu yang pertama, berusahalah mengerti uraian guru dengan sepenuhnya. Yang kedua, dengarkanlah penjelasan dari guru dengan penuh perhatian. 3. Tunjukkan pandangan ke arah guru yang sedang berbicara sehingga mata juga ikut membuat penangkapan-penangkapan di samping telinga. Keempat, setelah uraian masuk ke dalam kepala dengan jelas, lalu otak harus bekerja untuk membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Untuk membantu otak dalam melakukan tugas ini, perhatikan guru dengan seksama. Hal-hal yang penting sering diuraikannya dengan menggerak-gerakkan tangan, menekankan suaranya, atau mengucapkan kalimat yang sama. Misalnya dengan perkataan, ingatlah bahwa yang perlu diketahui ialah dan lain-lain sebagainya. Yang terpenting ialah berupa suatu pokok pikiran, pendapat atau suatu dalil, definisi atau istilah-istilah teknis. Kelima, mengolah hal-hal yang penting ke dalam kepala. Uraian-uraian dari guru yang penting itu harus diorganisir, dihubungkan satu dengan yang lainnya, dan disusun dalam kalimat-kalimat yang pendek. Setelah itu, hasil olahan tersebut dituliskan di atas kertas. Keenam, kalimat-kalimat catatan cukup pendek-pendek saja dan hendaknya dengan mempergunakan kata-kata sendiri, kecuali untuk catatan-catatan yang berupa definisi di mana dikehendaki perumusan yang tepat. Kalau siswa dapat meringkas uraian guru yang panjang lebar dalam kata-katanya sendiri, ini berarti bahwa ia mengerti betul apa yang diuraikan guru. Langkah ketujuh, bertanya. Semua uraian yang disampaikan oleh guru layaknya sebuah gudang ilmu. Gudang ilmu itu terbuka dengan sendirinya. Maka ada sebuah kunci ilmu yaitu bertanya yang harus diaplikasikan setiap pelajaran berlangsung. Dengan bertanya bisa menjadi paham, mengerti, dan tidak sesat. Menjadi yakin atas ilmu yang dimilikinya. Maka dari itu, apabila ada keterangan yang disampaikan oleh guru yang tidak kamu pahami dan tidak kamu mengerti, segeralah tanyakan. Di mana ada kesempatan untuk bertanya, gunakanlah sebaik-baiknya. Jangan takut dan jangan malu untuk bertanya.